Assalamualaikum. How are you this morning? I'm happy, I'm ready. Oh, very good. You are so happy and fresh today, ya? Yes. Kelihatan senang dan segar hari ini. It means that itu artinya you are ready for English, right? Right. Okay. Sudah sarapan kan? Have you breakfast? Yes. Okay. Thank you. Okay. Before we study our lesson today, mana the captain, the chairman of the class? Ketua kelas. Okay. Siapkan. Before we start our lesson study, let's pray to Allah. Pray we start. Finish. Alhamdulillah. Okay, before we start our lesson, I want to check your attendance first. Saya ingin absen dulu. Mana absen ya? Kelas 10 Bulan 4. Okay, who is absent today? Rama, Afgan, Angga, Fajri, Fajri. Why are they absent? I don't know. Kenapa mereka absen? Apa? Ada yang sick? Oh ya. Okay, thank you for your information. You're welcome. Abdal ada? Abdal Pratama? Angga? Aisyah? Nama Syakila? Amelia? Andi Nadia? Sebelum kita belajar, saya punya itu ice breaking. I will do ice breaking. Why ice breaking? Kenapa ice breaking? Karena to make you more focus or concentrate for study. Untuk membuat Anda itu lebih fokus dan konsentrasi ya. Oke, ice breakingnya begini. Ice breaking, tahu? Ketika saya bilang if I mention one, you clap your hand only one. Ya? Yes. Ketika saya bilang 2 kali, kamu tepuk tangan? 2 kali. Ya, to clap, ya, to clap. Kemudian ketika saya bilang 3 times, ya. Kemudian ketika saya bilang 1 tadi, hah. Dengan itunya, dengan kalimatnya 2 kali, 2 times, yes. 3 times. Yes, good. Bisa tak? Bisa. Are you ready for ice breaking? Ready. 1, 2, Yes. 3. Good. Yes. Okay, sekarang now I will combine the number. Saya akan gabungkan nomornya, ya. Please do the following instruction.
Jadi ingat dengar dia punya instruksi. Kalau saya bilang 1, 2 berarti langsung 1 kali ya? Oke. Nah, kalau saya bilang 1, 3, good. Kalau bilangnya 2, 2, 3, oke, saya combine dengan number. Saya gabungkan angkanya tadi ya. Oke, are you ready? Ready. 1, 2. Yes. Konsentrasi. 2, 3. Yes. Good. 2, 2 clap. 2, 2, 3. Sorry. Yes. Yes. Good. Okay, thank you. Good job. Motivasi kedua. Ini motivasinya yang kedua itu adalah sebuah quote. Quote ini dari Oprah Winfrey. Kenal kan? Do you know her? Oprah? Oke, she said that. Dia bilang begini. If you want to get something before some else to get dreaming, I think you have to get first your experience, your dreaming to reach that your dreaming. Ya. Okay, before our lesson, saya ingin itu. I want to review the material, the lesson about the last meeting. Tentang apa pelajaran kemarinnya? What did you study in the last meeting? Pelajaran apa kemarin? Who still remember about the topic in the last meeting? Context. Recount text. Okay. What is the recount text, Jasmine? Maybe can I just read in my phone? The definition of recount text is the type of English text that return the events or events in the past. The story can be an action or activity before someone wrote the text. Okay, excellent. Language feature of recount text. Okay, so for the language features of recount text, the first is using past tense or simple past, because we know that recount text is tell about someone's story in the past. Of course, we need to use simple past, for example, like simple past tense, past continuous tense, and then past perfect tense, and the last is past perfect continuous tense. And then the second is like focus on the specific subject. And then the third, we need to use temporal sequence, for example, on Monday, on Thursday, on Saturday. And the fourth is using conjunction, like conjunction. Then, and then after. And the last or the fifth is using action verb, like went, slept. Okay, good job. Thank you, India. Pelajaran kita hari ini ada baca. Oke, karena kemarin kita sudah mempelajari tentang recount text. Recount text itu kan ada 3 macam ya. How many kinds of recount? Three kinds. Ya, the first one is personal recount, ya, personal experience. Yang pertama ada yang namanya pengalaman pribadi. Ini menceritakan tentang kejadian di masa lampau ya. Is a kind of text that happened in the past event ya. Oke. Yang pertama ada tadi Ibu bilang ada 3 macam kan? Okay, the first one is the personal recount, personal experience, menceritakan pengalaman lampau. Misalnya liburan kemarin di mana ya? Where did you go in the last holiday? Itu personal recount. Yang kedua adalah ini biographical recount ya, menceritakan menceritakan tentang peristiwa masa lampau atau kisah to tell about the life story of someone ya, atau figur
tokoh terkenal. Tuh. Kemudian ada yang ketiga yaitu historical recount ya. Historical itu pengalaman peristiwa sejarah di masa lampau. Itu ada tiga itu. Historical itu berhubungan dengan sejarah, peristiwa pertempuran yang ada di Surabaya ya. 8 Agustus tahun 45 itu yang namanya historical recount. Jadi recount tadi ada berapa? Tiga ya? Ya, personal experience, pengalaman pribadi Anda. Kemudian biografi melalui recount. Yang ketiga adalah historical recount. Oke. Oke. Sebelum lanjut di biografi recount, ada coba lihat, look at the picture. Lihat gambarnya, let's see the picture. Udah? Ada? Padahal di main. Who is he? Coba satu orang dulu. Awan Najwa. Ini siapa Najwa? He is President of First Indonesia. He is? President of First Indonesia. Ya, presiden pertama Indonesia. Indonesia. Siapa namanya? Is Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Oke. Thank you. Good answer. Yang ini. Siapa ini? Mark Zuckerberg. Ini siapa? Dia siapa? Who is he? CEO of Facebook. Ya, founder the Facebook ya? Yes. Ini Ismail Marzuki. Kalau ini? He is the third Satu orang, laki-laki. He is the third president of Indonesia. Ya. His name is B.J. Habibie atau Bahrudin. Bahrudin Yusuf Habibie. Habibie. Dia adalah? The third president of Indonesia. Okay, he is the third president of Indonesia. Yang gambar ini? The picture, the last picture. Who is he? Suaranya, can you speak louder? You. Who is he? Nadiem? Nadiem Makarim. Dia adalah? Indonesia Minister of Education. Ya, Indonesia. Minister of Minister of Education. Ya. Oke, thank you. Good job. Oke. Oke, jadi materinya tentang recount text ya. Oke, tujuan pembelajarannya ada dua, ada tiga, sorry. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan problem based learning, jadi metode pembelajaran yang dilakukan hari ini yaitu problem based learning. Metode untuk menemukan suatu masalah, ya. Tapi diskusinya sudah selesai kemarin. Oke, pertama tujuannya ada tiga ini. Siswa mampu memahami, harus bisa memahami fungsi sosial, struktur daripada teks dan tata bahasa teks yang digunakan dalam recount text biografi ya. Students are able to understand the social function, generic structure and language feature of the text. Okay, the second one, yang kedua, tujuan the learning objective kedua, students are able to identify the meaning of word from generic description text, detail information relate to biographical recount-nya. Siswa harus mampu mengidentifikasi makna yang ada di dalam teks ya.
informasi detail secara rinci ada di dalam teks yang berhubungan dengan biografi recountnya, teks biografi yang berhubungan dengan figur tokoh seorang terkenal. Kemudian yang ketiga adalah students are able to analyze the explicit meaning of various spoken text and written biographical recount. Siswa harus mampu menganalisis makna yang terkandung yang ada di dalam teks, baik secara lisan, spoken text, dan secara tertulis, written ya, biographical recount. Oke, next. Ini pengertian daripada biographical recount-nya. Pengertiannya, definisi pertama adalah definisi. Biographical recount is a detailed description of a person's life and written by someone else. It is a non-fiction text. Non-fiction itu apa? Yang nyata ya? Jadi perbedaannya dengan naratif. Kalau naratif kan cerita fiksi, ya, yang batu-batu tuh. Kalau non-fiksi ini ya nyata. Jadi biografi itu adalah ya, sebuah teks yang menceritakan kehidupan seorang tokoh yang ditulis written by someone else, ya, yang ditulis oleh orang lain. Bukan, jadi biografi itu it is not written by subject, bukan ditulis sama si tokoh itu sendiri, tapi ditulis oleh orang lain. Itu ciri khas daripada biografi. It is written by the third person, ditulis oleh orang ketiga, ya. Itu biografi. Kemudian tujuan daripada teks. Tujuannya ada 3. Social function of recount, biography recount. Pertama, the first one is to give information about someone's life, so we can get inspiration from his or her story. Untuk memberikan informasi tentang ya kehidupan seseorang tersebut. Jadi dari situ kita bisa dapat ya ceritanya itu bisa menginspirasi semua pembacanya. Kedua, to educate atau inspire, prepare figure stories. Kemudian to give lots information easily, ya, untuk apa educate? Ya, pengetahuan. Untuk memberikan pengetahuan atau inspirasi kepada orang lain melalui cerita dari si figur tersebut, atau untuk memberikan informasi yang banyak lagi secara mudah tentang seorang tokoh tersebut, ya. Misalnya pencapaiannya apa, Habibie, contohnya Habibie, ya. Terus apa-apa yang dia lakukan selama hidup, ya. Dia memang bisa membuat pesawat, ya. Pencapaiannya apa saja. Jadi ceritanya dari awal, dari background family, education background, dari cerita pendidikannya di mana, itu semua dituangkan di situ. Kemudian the social function yang ketiga adalah to return an event in the past, ya. Untuk tujuannya adalah, atau fungsi sosial ketiga adalah untuk menceritakan kembali, ya, sebuah peristiwa di masa lampau. Oke. Ketiga, lihat itu karakteristik atau ciri-ciri daripada biografi, ya. Pertama, it is written by someone else, ya, seperti ibu bilang tadi, ya. As we know that, seperti yang kita ketahui bahwa biografi itu ditulis, it is written by the someone else, ya, not the subject. Kemudian berdasarkan fakta atau penelitian, ya. Kemudian menggambarkan ya kehidupan tokoh tersebut secara detail, rinci, ya. Terus biografi juga apa ini? Biografi juga di dalamnya itu bisa memotivasi seseorang, ya. Biography also contains
that can motivate someone to imitate, untuk supaya orang tersebut meniru bagaimana cara karakter tersebut ya, karakter dalam kehidupannya. Jadi cerita biografi. Oke, struktur. Generic structure of a biographical record consists of 3, terdiri daripada 3, sama dengan recount pada umumnya. Pertama adalah orientation. Di bagian orientation itu introduction, pengenalan, ya. Who, siapa yang diceritakan, who are involved in the story, ya. Kemudian when, ya, when the story happen, kapan ceritanya, kemudian apa ceritanya di dalam orientasi ini, pengenalan. Background of someone's life, latar belakang daripada seseorang, kehidupannya seseorang. Kemudian yang kedua itu adalah series of events. Apa itu series of events? Di situ bagian dari setelah orientasi, kemudian peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian apa saja yang dialami si orang, ya, apa saja yang dilakukan selama hidupnya, itu series of event. Kemudian ada yang ketiga adalah reorientation. Reorientation ini adalah closing atau penutup, komentar pribadi daripada si penulis, ya. Oke, personal comment from the writer. Yang terakhir, ciri-ciri tata bahasa yang digunakan di dalam biografi, ya. Pertama, fokus on specific participant, ya. Iya, harus fokus di orang yang kita mau bahas itu, ya. Jangan topiknya di atas judulnya Habibie terus dibahas Insinyur Soekarno. Jadi harus fokus ke situ, partisipan spesifik. Kemudian using simple past. Apa itu simple past? Menggunakan kata kerja bentuk kedua atau simple past, ya. Karena kejadiannya sudah lampau, maka kata kerjanya di dalamnya itu berupa past tense-nya. Misalnya is, kalau present is, past tense sudah jadi was, ya. Contohnya begini. Orang tuanya kata bantu yang lampau, ya. Kalau yang present kan atau mati. Orang tuanya sudah berpisah, sudah cerai ketika dia berumur 3 tahun, ya. Where. Jadi are itu diganti dengan kata bantu yang bentuk lampau, ya. Past tense. Ini juga. Ini dari kata is. Kalau sudah lampau maka pakai was, ya. Kenapa ini where? Karena subjeknya where. Student, I want to divide into group, ya. One group 5 student. Satu kelompok itu 5 orang. Ayo. Group 1, Jasmine.
Oke, dengerin. Dengar instruksinya. Attention please. Okay, please listen the following instruction. Okay, ini ada teks biografi. Teks biografi di sini tentang biographical recount seorang tokoh yaitu Cut Nyadi. Tugas Anda, tugasnya apa? You find out the difficult words in the text. Ya. Cari kata-kata yang sulit. Misalnya kelompok 1 Jasmine, paragraf 1, ya. Cari satu kata yang sulit. Kata-kata yang sulit yang tidak tahu artinya di situ ya. Kelompok 2 mana dia? Nadia. Kelompok 2 cari paragraf 2 ya. Kelompok 3 mana ini? Kelompok 3. Oke. Paragraf 3, kelompok 4 paragraf 4, kelompok grup 5 paragraf 5. Oke. Only one word, difficult word. Setelah menemukan kata sulit, kamu buat kalimat dengan kata itu. You make a sentence using the words ya. Buat kalimat. Ayo. Cari. Kamu buat kalimat dengan itu, dengan kata yang tadi itu yang kalau sudah temukan, ya. Artinya baru itu kita temukan baru itu buat kalimat dengan kata itu. Renown. Paragraf? Berarti ada di situ di buku paketnya bukan? Ada artinya di situ. Oke, open your book page 155 ya. Ada artinya di situ. Kayaknya di sini. Paragraph 3, group 3. Okay, find out the difficult word. Difficult word itu kata-kata yang sulit. Nah, temukan, kemudian make a sentence. Buat kalimat. Kata-kata yang sulit mana yang berjalan tidak tahu artinya mana.
Masih, J ini suara kecil, masih besar. Iya. Kelompok berapa aja? Ada ditanya kan? Hah? Kelompok berapa? Kelompok 2 aja. Mana kata sulitnya sudah ketemu? Sudah. Have you find the difficult words in the text? Paragraph? Paragraph 2. Okay. Please read the sentence. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I am Najil Ahmad. I am from Group? 2. The kalimat is The sentence is renownnya. is Habibie is renowned figure from Indonesia for inventing the airplane and served as Indonesia's third president for 1 year and 5 months. That's all from my group 2. Thank you very much. Group 1, jadi apa nih? Belum. How about you? Group berapa nih? Group 3 sudah? Belum. Oh, itu bagus. Ya, itu. Tapi bahasa Inggrisnya belum. Sangat marah mem. Nasi mengambil kata itu berubah jadi kalimat nih. Kata ini jadi tokohnya dia jadi Dewantara. Nah, kalau dalam kisahnya dia jadi Dewantara ini bukannya dia yang marah, tapi dia yang pelakunya yang bikin si Belanda tuh marah. Jadi kayak dia jadi Dewantara ini kan mendirikan salah satu taman pendidikan yang membangun rasa nasionalisme para masyarakat nih, ya. Terus Belanda itu marah. Nah, makanya sih kan dia cocok sama yang di Taman itu. Dia ada Dewantara yang bikin Belandanya marah, bukan diajarnya yang marah. Kalau di teksnya, ya kalau di teksnya kan Belandanya yang marah, Malawanya yang marah, tapi di sini si ajar Dewantaranya yang bikin Belandanya marah karena dia ngebangun salah satu taman pendidikan sebenarnya. Jadi saya setuju. Iya, dan waktu itu Belanda nggak setuju, jadi Belanda marah. Boleh kan, Mem? Ini masih ada hubungannya dengan cara tokoh di Belanda. Kelompok kanan sudah? How about you? Have you made the sentence about your kata apa yang baik? Kata yang sulit ya ini.
10 menit aja, jam 12 tuh. Nanti baca tadi. Masih ingat tuh? Mana kata? The first paragraph there is a word aristocrat. Yang mana artinya? Ya, bangsawan Oh artinya. iya, iya. Maksudnya sinonimnya ini kan? Ya, which means nobility. Speaking of nobility, in Indonesia there is a hero named Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin of the 16th Doa masuk di beberapa yang saya mau kasih apa? Zoom, perlihatkan sama saya. Oh, kalau jawabannya tadi kata apa lagi ya? Garis bawahin. Renown, garis bawah. Itu kata itu. Renown. Habis from group 2. Kata renown. Oke. Thank you. Baca sini. Ini sudah. Nah, kalau begitu ibu ambil contoh saja 3 orang. Ini di yang sana. Okay, so that's all about the sentence. So that's Berdiri. Grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 tuh. First of all, let me introduce myself. My complete name is Wauda Jasmine. People call me Jasmine. And here I will explain about one sentence, aristocratic. The first paragraph, there is a word aristocratic, which means nobility. Speaking of nobility, in Indonesia there is a hero named Sultan Hasanuddin, Sultan of the 16th Goa Sultan, an Indonesian national hero, born to the name Muhammad Bakir. So that's all about the sentence. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, very good answer. Okay, the next group. Have you finished? Makasih, Jasmine. Thank you. Mana sudah? Silent please, attention please. I'm from 40 group. Pro group, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So before I start, I will introduce my name. My name is Shifa Ramadhani. People usually call me Shifa. I'm from 4 group, and on this occasion, I will take one example of the word name was engraved. In the story of Ki Hajar Dewantara, so it is said that Ki Hajar Dewantara founded a student park college, which was a place to instill a sense of nationality in society.
This made the Dutch very enraged, in line with the sentence from the story of Cuk Nak Dien. But here, Ki Wajar Dewantara as the preparation who made the Dutch angry. Thank you very much. Okay, good answer. And now everyone, activity 2. Let's play. I have a game. I will share the link in your smartphone. Please show the link and then please click start. Is everyone done? Sudah buka semua linknya. Sudah waktu. Lanjut dia. Yang mendapat peringkat pertama nanti kasih hadiah apa ya? Lupa bonus kasih hadiah. Nah ini lahir pada tanggal, lihat coba lihat di sini. Contohnya ini. Berapa menit? Ayahnya adalah, kemudian ayahnya, ibunya.
Yang lain mana? Yang lain mana? Baru berapa orang ini? Berapa detik? Ibu kasih contoh tadi ke ibu dulu yang detail. Klik dalam. Oh, itu ibu tes sama nih. Jadi ibu tes di rumah dulu kemarin. Mau pastikan kalau game ini sudah begini caranya paling. Anak kasih 17 detik kan? 17 benar ya? Ini 17 detik. Ini 17 benar. Ini detiknya nih. Iya, menitnya ya. Ayo coba coba. Mana kita? Pastikan ini salah. Ini tapele itu, tapele dengan itu. Jangan lupa ketik ini leaderboard. Yang ada continue. Oke deh kak. Dia kuncinya. Same time. At the same time. Iya toh? After Habibi. Nama lagi kak? Nama panjang guys. Bisa masuk. Wow, the best ranking Wawa. Mana Wawa? Gimana dia? Dia udah ketemu kan? Itu 4 detik atau 4 menit ya? Menit. Bisa sampai menit kan? Itu cuma bagi yang apa? Iya, detik. Berapa sekon itu? Ini 4 menit atau 4 detik ya?
Namanya adalah nama lengkap siapa ya? Aisyah. Oke, the winner is Aisyah Marwa Wael. Nomornya mana? Pertama maju. Yang kedua siapa ini? Nadia yang mana kamu? Oke, yang kedua adalah Andini. Andi Nadia Safira kan? Oke. Yang ketiga Asti. Semuanya skornya sama 18 benar ya. Dengan waktu 4 menit dengan 1 detik. Wawa. Yang kedua 4 menit 12 detik. Yang ketiga Asti. Mana Asti? 7 menit. Lama. Gimana? Itu yang tadi. Mari maju. Maju semuanya. Ya, maju semuanya tuh yang main game tidak maju. Yang main game maju. Coba ibu cek hadiah dulu ada kasih game. Hah? Mana dia perkenalan? Oke. Oke, thank you for your kind attention. Oke, please have a seat. Duduk. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Ayo menuju keluarga saja. Oke, duduk. Oke, everyone, before we end this class, saya ingin mau refleksi kembali what we have learned today. Apa yang kita sudah pelajari hari ini? Coba angkat tangan satu orang, kasih kesimpulan. Today we have learned about biographical recount. It's a detailed description of a person, life and written by someone else. It is a non-fiction text. Oke, thank you. Nah, pertanyaan selanjutnya ini. Lama. Nah, pertanyaan kedua, tanya nanti siapa yang mau jawab? Kegiatan aktivitas apa yang kamu paling sukai? Oke, what activity you like the most in this lesson? Ya, nama-nama. I like the most is the quiz. Oke, it's the quiz. Oke, tepuk tangan. Kegiatan yang paling disukai dalam pembelajaran ini adalah tentang game tadi ya? Iya. Oke, yang ketiga. Hal apa yang paling sulit dalam pelajaran ini? What is the difficult thing in this lesson today? Namanya? My name is Nazwa. Look for answer to complete the sentence in the gap. Okay, thank you. Good answer. Okay, before we end the lesson today, untuk PR-nya, for the next meeting we are going to discuss how to write the recount text ya. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita akan mendiskusikan bagaimana cara menulis menghasilkan yang namanya
pink. One Lihat warna. Warnanya. Yang pertama. itu orange. Ini orange. Lihat warnanya. Yellow. Hah? Yellow. Orange. Oke, satu kali. Lihat warnanya. Yang kedua. Oh, masih fokus ini. Oke, thank you. Mana kebetulan? Okay, before we end the class, please, Hana, the captain of the class, the chairman of the class, please lead the pray, pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Please lead the praise. Sebelum kita mengakhiri, before we end the class, let's pray together. Alhamdulillah. Okay, thank you for your attention. See you next time. Bye. Please, Satu, dua, tiga. Gua jaga. Satu, dua, tiga.